menjelaskan mengenai materi mengenai al-uqud murokabah, yang mana menurut istilah fikih al-uqud murokabah berarti ganda atau rangkap, yang dimana juga secara etimologi ia mengartikan adalah mengokohkan, mengikat, menyambung, yang dimana al-uqud murokabah ini secara bisa dikatakan juga kesepakatan antara dua pihak terkait baik dari jual beli dengan ijaroh, baik jual beli dengan hibah dan sebagainya. Di sini juga ada kami membawa dua pandangan ulama. Yang pertama, Nazih Hamad, bahwa al-uqud murokabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad. Contoh, sewa menyewa atau hibah, wakalah, dan juga qard kalau tidak salah. Pendapat ulama selanjutnya yaitu Al-Imroni, yang mana Al-Imroni ini berpandangan bahwa al-uqud murokabah adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang keadaannya dikandung. Kurang lebih kayak gitu. Yang dimana juga hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum abad yang membangunnya. Nah, ini urgensi lebih dalam mengenai hukum multi akad atau al-uqud murokabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Nadifa Putri, bagian dari kelompok 5, akan melanjutkan pembahasan tentang pendapat ulama mengenai al-uqud al-murokabah. Pandangan ulama tentang al-uqud al-murokabah ini berbeda-beda. Terdapat dua pendapat yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Kenapa terjadinya perbedaan antara dua pendapat ulama ini, yang satu memperbolehkan yang satu tidak? Karena dulu pada zaman Nabi sudah jelas bahwa multi akad ini adalah yang diharamkan oleh Rasul dan tidak diperbolehkan oleh Rasul. Namun seiring perkembangan zaman multi akad ini diperbolehkan. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan kenapa diperbolehkan dan kenapa tidak secara jelas. Meski multi akad ini diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini boleh, tapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan syariat dan tidak boleh keluar daripada syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan oleh Rasul. Yang pertama adalah hukum al-uqud murokabah atau multi akad, yang sebagian oleh pandangan ulama diperbolehkan. Para ulama memperbolehkan hukum multi akad ini bukan semata-mata memperbolehkan secara bebas, namun terdapat batasan-batasan di dalam diperbolehkannya multi akad ini tersebut. Karena ketika ulama menyepakati dengan batasan-batasan tersebut, ketika kita melanggar atau melewati dari batasan tersebut, itu sudah termasuk multi akad ini menjadi haram gitu. Nah, batasan-batasan ini pun masih sering diperdebatkan oleh para fuqaha, masih sering diperselisihkan. Pandangan mayoritas ulama seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali berpendapat bahwasanya al-uqud al-murokabah atau multi akad ini adalah diperbolehkan atau sah menurut syariat Islam. Bagi yang memperbolehkan ini berlandaskan bahwasanya ketika jual beli yang dilandaskan tidak ada keharaman di dalamnya, maka itu diperbolehkan, boleh dan sah, dan bisa dibatalkan selama ada sesuatu yang bisa mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulu dalilul ala tahrimiha, yang artinya hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua adalah hukum awal dari al-uqud murokabah oleh sebagian para ulama yang tidak memperbolehkan atau melarang adanya praktek. Pandangan ulama Maliki berpendapat mengharamkan mengenai multi akad ini
karena berbeda ketentuan hukumnya atau akibat hukumnya saling bertolak belakang dan saling berlawanan. Hal tersebut terdapat dalam dalil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang aku dari 4 macam jual beli, yaitu 1. Mengembukan salaf, jual beli salam atau pesan dan jual beli, 2. Syarat dalam 1 jual beli, yang ketiga menjual apa yang tidak ada pada dirimu, yang keempat mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin kerugiannya. Hadis riwayat atau At-Tabrani. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah memperbolehkan multi akad ini. Mereka beralasan bahwa perbedaan pendapat kedua akad ini tidak menjadikan hilangnya keabsahan akad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Febrianto selaku pemateri ketiga. Oke, selanjutnya pembahasan tentang multi akad dilarang oleh nas agama. Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan 3 bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli atau bai dan pinjaman. Yang kedua, akad jual beli dalam 1 akad jual beli dan 2 transaksi dalam 1 transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan mengatakan bahwa suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antara tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Yang kedua, yang ke-B, multi akad menyebabkan jatuh riba. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunkannya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad hukum asalnya boleh, namun membawanya kepada yang dilarang, menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah atau zari'ah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Selanjutnya yang ketiga, multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Dalam ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad yang berbeda ketentuan hukumnya akibat hukum saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. 2 akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa atau supaya perhitungan untung rugi. Sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang, serta tujuan yang mulia. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan. Pendapat ulama mengenai akad ini beberapa versi. Yang pertama, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sehingga timbulnya suatu hukum. Sedangkan ijab itu sendiri adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak dan kabul adalah jawaban yang diberikan. Mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab kabul. Yang kedua, akad merupakan tindakan hukum 2 pihak karena akad adalah pertemuan ijab dan menjelaskan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukumnya seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan dari akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelasnya, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Kesimpulan ini menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-uqud al-muraqabah yang artinya akad ganda. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi, sekurangnya 3 buah hadis secara melahirlah menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misal seperti larangan untuk melakukan bai dan salaf, larangan baitani fil ba'atin dan sakaitani fil safkatin. Dengan adanya hadis tersebut, kiranya sangat wajar jika timbulnya pertanyaan, apakah produk di perbankan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya. Mencermati 2 pendapat di atas, maka penulis menyimpul bahwa pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.
Adanya larangan multi akad karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan tersebut, perdebatan fikih bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya. Dapat disimpulkan bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, dilarang agama atau hilah karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar dan ketidakjelasan atau jahalah. Praktek ini menimbulkan perbedaan pendapat mengenai keabsahan di kalangan para ulama. Namun demikian, MUI dalam fatwanya menentukan bahwa akad yang demikian itu adalah boleh. Sekian, terima kasih.